Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa barakatihi wa afiyatihi thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadratin masyaikhina wa ustazina thumma khususan ila muallib bihadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama karunia iman dan Islam yang dengannya kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hidup dalam keadaan Islam, mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan Islam, dan tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dibangkitkan dari golongan orang-orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang Allah utus ke permukaan bumi agar dijadikan sebagai tauladan dalam hidup dan kehidupan. Semoga dengan senantiasa istiqomah berada di jalan kenabian, kiranya Allah perkenankan kepada kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Rahiqul Makhtum Syarah Nabawiyah, yang mana kajian yang kita lakukan ini merupakan bahagian daripada ikhtiar kita untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Allah sudah memberikan ukuran atau standar tatkala kita mau mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka satu jalan yang Allah berikan itu adalah ittiba'. Ittiba' itu artinya mengikut kepada Nabi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Jelas orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan cinta dan maghfirah dari Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa ikut kepada nabinya. Nah, untuk itulah
usaha kita di dalam dakwah Syirah Nabawiyah ini bertujuan dalam rangka untuk menghadirkan cinta dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita laksanakan di waktu yang terbaik, di waktu yang begitu sulit ya. Di waktu sulit ini menjadi satu catatan tersendiri ya, bahwa di subuh hari itu malaikat menyaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, atau apa yang menjadi amal kebaikan kita. Nah, semoga ini dicatat sebagai amal yang terbaik setelah kita melaksanakan satu kewajiban ya, dan kemudian kita lanjutkan lagi dengan satu amal yang lebih baik dibanding daripada 1000 kali kita melaksanakan sholat sunnah, yaitu ta'lim. Nah, mudah-mudahan ini kita peroleh. Hadirin muliakan oleh Allah, dalam pertemuan yang terdahulu kita sudah sampai membahas atau sekaligus menjelaskan tentang nasab dan keluarga Nabi. Nah, kita juga sudah menyampaikan bahwa masalah nasab ini menjadi penting di dalam Islam dan merupakan satu dari 5 asasi yang memang dibenarkan oleh Islam untuk diberikan kepada setiap manusia, yaitu salah satunya adalah nasab. Bahkan Rasulullah SAW begitu menekankan, tatkala kita mau mendapatkan pasangan hidup pun, salah satu kriterianya itu adalah nasab, wali nasabiha. Ya, kalau awak nak mencarikan pasangan untuk anak-anak kita itu kan dikatakan oleh Nabi SAW ada beberapa gitu. Yang pertama wali jamaliha, karena cantik itu menjadi ukuran setiap orang yang mau mendapatkan pasangan. Nah, cantik itu menurut yang memakai, bukan menurut orang lain gitu. Kemudian apalagi wali nasabiha, dan tengok daripada nasabnya. Itu menandakan bahwa nasab itu begitu penting. Jadi makanya ketika kita sebagai orang tua untuk mencarikan pasangan hidup bagi anak-anak kita, jangan ada satu ungkapan menyatakan bahwa Allah tak pentinglah nasab itu. Nah, jangan ada seperti itu. Karena nasab itu penting. Pentingnya nasab itu dijadikan Nabi sebagai kriteria untuk memilih pasangan. Wali jamaliha, wali nasabiha, kemudian apalagi wali maliha, dan yang berikutnya adalah wali diniha. Ditengok hartanya, ditengok agamanya. Walaupun tata urutannya di sini agama itu diletakkan di yang terakhir, akan tetapi itu seumpama pembungkus dari semuanya, itu tidak akan bisa kita dapatkan secara baik. Kecantikan itu kan lambat laun kan akan pudar. Tak ada orang makin lama makin cantik, tak ada orang makin lama makin ganteng, makin tampan, tidak ada itu. Pasti akan mendapatkan keriput lah, ya, pipi yang udah togang selama hari ini menjadi kendur. Nah, makanya kalau itu tak diliputi dengan agama, orientasi menikahi pasangan itu dikenakan melihat kecantikan atau ketampanannya, satu saat cantik dan tampan itu juga akan pudar. Tapi kalau ada agama di situ, maka itu akan bertahan lah. Akan bertahan dia. Karena sama-sama pandangannya itu dibungkus oleh agama. Nah, untuk itulah betapa pentingnya nasab ini. Nah, kita tahu bahwa sesungguhnya setiap nabi itu memiliki nasab yang terbaik. Setiap nabi, seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nasab terbaik. Kata ulama, kenapa nasab itu para nabi menjadi nasab yang terbaik? Agar tidak ada celah bagi umat manusia yang di tengahnya diutuslah nabi dan rasul yang menyatakan bahwa atau menghina daripada nabi itu dari segi nasabnya. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Qasasul Anbiya, karya besar Al-Hafiz Ibnu Katsir, bahwa sesungguhnya tatkala kita melihat
para nabi dan rasul itu memang memiliki nasab yang mulia, dan tidak ada umat-umat yang diutus rasul di tengah-tengahnya itu menghina nasab, itu tidak ada, karena betul-betul nasabnya mulia. Sama juga dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Ikunya kuat kali ini. Berubah aja. Ya, jadi nasabnya itu memang betul-betul nasab yang terbaik. Nasab yang terbaik. Nah, ini pernah kita sampaikan ketika terjadi percakapan antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pada masa itu belum masuk ke dalam Islam. Nah, ketika melakukan lawatan ke wilayah Syam, maka Abu Sufyan dipanggil, diinterogasi, ditanya oleh Raja Heraklius. Aku dengar di negeri kalian ada orang ngaku nabi, katanya gitu. Kemudian ditanyakan, kaifa nasabuh? Bagaimana nasabnya? Nah, kan gitu ya. Bagaimana nasabnya? Lantas Abu Sufyan katakan, benar Tuhan katakan bahwa ada yang ngaku nabi dan nasabnya itu zunasab. Nasabnya itu nasab yang tinggi. Nasabnya nasab yang tinggi. Maka dikatakan oleh Raja Heraklius bahwa memang setiap nabi itu memiliki nasab yang tinggi. Nah, disinilah kita ketahui bahwa ungkapan nasab yang tinggi itu periwayatan daripada Abu Sufyan ini. Jadi bukan dari kalangan muslimin pada awalnya, tapi juga dari kalangan orang-orang yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, untuk itulah hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat bahwa sesungguhnya nasab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nasab yang terbaik. Kalau kita baca di dalam satu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Aisyah Abdul Rahman, Sayyidatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, biografi istri dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di bab yang pertama itu beliau menuliskan satu kajian tentang ibunda para nabi, kemudian nasab para nabi, yang kesemuanya itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya nasab para nabi itu merupakan nasab yang terbaik. Nah, Rasulullah juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nasab yang terbaik dari suku yang terbaik, suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini, ya kalau orang-orang yang ada di kota Mekah itu kan semuanya orang suku Quraisy, ya. Kecuali yang pendatang lah. Jadi sehingga kalau dari suku Quraisy ini kita tahu bahwa mereka itu hanya beda nenek lah gitu ya. Tapi sukunya tetap suku yang sama. Nah, dari suku Quraisy itu ada bani-bani gitu. Nah, coba kita lihat bagaimana masyarakat Arab itu membagi tugas itu sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh keluarga-keluarga itu. Jadi kalau bani itu diartikan dengan keluarga. Nah, kita akan dapat lihat ketika suku Quraisy itu secara umum keahlian mereka itu adalah berdagang. Keahlian mereka berdagang. Sehingga nanti ketika hijrah ke Yasrib atau Madinah, ya, ketika hijrah nanti ke Madinah, para sahabat-sahabat yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mau diserahkan. Ya, orang di Madinah itu banyak lahan tidur yang tidak dikelola. Diserahkanlah untuk dikelola. Maka Nabi berharap begini, aku tak berharap kalian menjadi petani. Gitu. Bukan berarti Nabi melarang kita untuk bertani, tapi Nabi keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa para sahabatnya ini biarlah tetap dia menjadi seorang pedagang. Nah, kalau petani itu kan beda aktivitasnya dengan perdagangan. Kalau petani dia akan heboh sibuk dengan urusan pertaniannya.
Dia tidak berinteraksi dengan manusia, tidak bisa melaksanakan dakwah. Tapi kalau dagang itu kan berangkat ke Syam, berangkat ke Madinah, kemudian berangkat ke tempat-tempat yang lainnya. Yang kesemuanya itu memberikan jalan atau peluang bagi para sahabat untuk apa? Untuk berinteraksi kepada orang lain. Jadi kalau seandainya di kebun korma aja lah ontoknya umpamanya, sehingga ada masanya nanti dia akan mengawinkan putih. Jadi heboh di situ. Maka Nabi tak berharap sahabat-sahabat muhajirin itu mereka itu merubah mata pencaharian itu dari dagang menjadi bertani, tidak. Nah, jadi di sinilah gitu. Berarti di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat Arab itu sudah cerdas di awal. Karena mereka sudah bisa memetakan ini dari keluarga apa, kemampuannya apa. Bayangkan kalau seandainya sebuah negara mampu memetakan rakyatnya lah umpamanya gitu kan. Oh, ini masyarakat suku Jawa kemampuannya ini suku Melayu kemampuannya ini, suku Banjar kemampuannya ini, suku Batak kemampuannya ini. Kalau bisa dipetakan seperti itu, pas seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di Hijaz itu. Jadi bisa dipetakan orang tuh. Kalau untuk dagang, oh ini ahlinya ini orang-orang Quraisy. Makanya mereka itu kan satu suku semua itu. Baik yang suka kepada ajaran Islam maupun yang benci kepada ajaran Islam itu satu suku semuanya. Jadi terdirilah ada bani-bani yang besar dari suku-suku yang tertinggi. Apa yang tertinggi di situ? Bani yang tertinggi di situ yang pertama adalah Bani Hashim. Dan Bani Hashim itu sama kedudukan dengan Bani Makhzum. Siapa Bani Hashim itu? Disitulah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga ada Abu Lahab. Sementara kedudukan Bani yang sama itu Bani Makhzum, Al-Makhzumi gitu ya. Bani Makhzum itu siapa sih itu? Disitulah Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu kenapa begitu marah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia berpikir itu persaingan suku, persaingan daripada keluarga. Kalau Bani Hashim sudah ada yang mengaku sebagai seorang nabi, lantas kami mau ngaku apa lagi gitu. Tak ada lagi kan? Kalau berdagang, kalau periwayatan menyatakan bahwa antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum itu seumpama seperti kuda pacu, terkadang Bani Hashim yang menang, terkadang Bani Makhzum yang menang. Paham tuh ya? Kalau dalam perdagangan, dalam bisnis, Bani Makhzum dan Bani Hashim ini dua bani yang memiliki kekuatan yang sama. Ya, kalau ibaratkan kuda tunggangan gitu ya, terkadang Bani Hashim yang di depan, terkadang Bani Makhzum yang di depan. Jadi begitulah sejarah berbicara gitu. Sehingga mereka itu kekuatan itu adalah di dagang. Dan makanya mereka itu diberikan hak untuk berdagang. Dagangan mereka itu bukan di kampung halaman, berangkat ke Syam, berangkat ke Persia. Ya, ke situ perdagangan itu tadi, meliputi wilayah Palestina, Lebanon, Suriah, kemudian berangkat ke wilayah kekuasaan daripada Romawi. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan oleh orang-orang Makkah ketika itu, Bani Quraisy, suku daripada suku Quraisy. Nah, apalagi yang terjadi dari suku Quraisy itu? Yang pertama Bani Hashim, Bani Makhzum, kemudian ada namanya Bani Adi. Bani Adi ini kalau kita lihat Bani Adi itu termasuklah di situ Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu Bani Adi. Jago juga dagang. Kemudian Bani yang terendah di situ adalah Bani Ta'im. Dan Bani Ta'im itu disitulah klan keluarga daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dari Khulafaur Rasyidin itu, dari Sayyidina Abu Bakar, maka dia bilang At-Taimi, Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi, karena dia berasal dari Bani Ta'im. Itu sebetulnya bani yang terendah. Nah, tapi di dalam Islam,
Kenapa Sayyidina Abu Bakar yang dijadikan sebagai prioritas utama untuk diangkat sebagai khalifah? Islam tak pandang itu. Ada kelebihan yang lain. Yang jelas kelebihan itu bukan dari segi keluarga. Kenapa Sayyidina Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah yang pertama? Karena kalau dari segi keturunan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dari Bani Adi. Sementara Bani yang tertinggi itu adalah Bani Hashim. Kemudian Bani Makhzum, dan Bani Makhzum di situ bukan hanya Abu Jahal, di situ ada Al-Arqam bin Abi Arqam. Itu juga dari Bani Makhzum, Al-Makhzumi. Nah, jadi kalau Al-Makhzumi itu biasanya kalau nama-nama Arab itu ada Al-Makhzumi, Al-Adi, kemudian Al-Umayyah dan sebagainya. Nah, sementara Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah, Umawi. Nah, itu juga bani yang tertinggi. Nah, jadi namanya Utsman bin Affan Al-Umawi gitu. Dari suku Umawi. Nah, itu jelas dia. Nah, dari mana dia berasal, keturunan apa dia, dan apa potensi yang ada pada keluarga itu nampak dia. Nah, sehingga mereka itu dipetakan begitu saja. Oh, Bani Hashim, mereka itu terkenal dengan kemuliaannya, maka pekerjaan yang diserahkan kepada mereka itu adalah memberikan pelayanan. Ini kuat dalam melayani Bani Hashim ini. Kita tahu bahwa Hashim itu merupakan kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang namanya Amru diberi gelar Hashim karena dialah orang yang meremukkan roti ketika melayani orang-orang yang datang orang-orang yang datang untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah. Nah, jadi disinilah sebetulnya sebuah hal yang mesti kita pahami. Tatkala kita bicara tentang nasab, maka kita juga akan melihat ada hasabnya di sana. Nah, ini kita ulang kemarin itu. Ada karya terbaik dan potensi yang besar yang ada pada keluarga itu. Maka itu sudah dipetakan. Kalau kita kan tak bisa kita petakan sekarang. Umpamanya suku Melayu, apa kelebihannya? Suku Batak apa kelebihannya? Suku Banjar apa kelebihannya? Suku Jawa apa kelebihannya? Itu kan tak bisa kita petakan sebagaimana orang-orang Arab itu memetakan setiap suku-suku yang ada hidup bersama-sama dengan mereka itu. Nah, itulah dia. Makanya suku Quraisy itu merupakan suku yang terbaik. Sukunya suku yang terbaik itu nanti kita dapat di dalam buku biografi istri dan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Profesor Dr. Aisyah Abdul Rahman. Baik, di dalam kisah kita yang kedua yang mau kita ungkapkan adalah tentang kalau tadi tentang nasab, kita tahu nasabnya nasab yang terbaik, maka yang kedua kita lihat bagaimana keluarga Nabi. Nah, ada 3 potret yang dihadirkan di sini. Yang pertama adalah Hashim, yang kedua Abdul Muttalib, dan yang ketiga adalah Abdullah. Nah, kita sudah sampai Hashim kemarin ya. Kita sudah sampai Hashim. Ada 2 kemuliaan yang didapati pada diri Abdul Muttalib ini. Ada 2 kemuliaan itu. Apa kemuliaannya? Yang pertama, melihat adanya 2 peristiwa yang terjadi pada masa Abdul Muttalib. Yang pertama, peristiwa terjadi adalah peristiwa ditemukannya kembali sumur Zamzam. Nah, masih ingat ya? Ditemukannya kembali sumur Zamzam. Yang kedua, peristiwa datangnya pasukan bergajah di bawah kepemimpinan Abrahah yang berasal dari Yaman, berencana untuk melakukan atau meruntuhkan Ka'bah. Jadi dari 2 ini saja masyarakat Makkah itu sudah cukup bagi mereka untuk memberikan label bahwa Abdul Muttalib itu orang yang tak sembarangan, orang yang mulia gitu ya.
Nah, kenapa orang yang mulia? Sebab itu tadi, ketika terjadi dua peristiwa pada masa Abdul Muttalib, maka dua peristiwa itu menunjukkan bahwa keberadaan Abdul Muttalib itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ditemukannya kembali sumur Zam-Zam. Kita ulas sedikit. Pada masa Ka'bah itu dikuasai oleh Bani Jurhum, terjadi kemaksiatan luar biasa, sehingga sumur Zam-Zam itu pun ikut kering. Dan sumur Zam-Zam itu dijadikan sebagai tempat untuk menyembunyikan harta yang dimiliki oleh Bani Jurhum. Sudah lama berselang ketika dipeganglah oleh Abdul Muttalib. Ya, ketika dipegang oleh Abdul Muttalib, maka yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, beliau mendapatkan perintah lewat mimpinya. 3 kali mimpi itu. Ketika beliau tidur di pinggiran daripada Baitul Atiq itu, pertama mimpinya itu perintah untuk menggali sumur. Dia tidak tahu ini sumur apa yang mau digali. Perintah yang kedua, minta digali Zam-Zam. Sudah mulai agak jelas. Perintah yang ketiga di dalam mimpinya, beliau diminta untuk menggali sumur Zam-Zam yang lokasinya sudah dijelaskan, di dekat daripada patung Hubal, dan di situ ada di situ ada burung yang mematuk-matuk makanan. Ini sudah semakin jelas di situ. Akhirnya, karena sudah 3 kali perintah itu datang dalam mimpi Abdul Muttalib, maka beliau pun berangkat. Dia bawa alat, kemudian dibawalah anak laki-laki beliau, karena pada saat itu anaknya baru 1, namanya Al-Haris. Jadi ketika dibawa anak tersebut, berangkatlah daripada Abdul Muttalib. Posisi daripada lokasi sumur Zam-Zam itu tepat di bawah daripada patung Hubal. Patung Hubal siapa membawa kemarin itu? Amr bin Amr bin Luhai, ya. Alhamdulillah masih ingat. Jadi ketika digali, ini pada awalnya orang-orang Quraisy tidak mempedulikan gitu. Tapi ketika sudah mendapatkan air, maka datanglah orang Quraisy tuh. Ini kita bersekutulah ya, katanya. Kan kita sama-sama dari suku yang sama dan dari keturunan yang sama, sama-sama dari keturunan Ismail alaihissalam. Abu Jahal pun juga keturunan Ismail alaihissalam. Jadi mereka minta, kalau gitu kita bersekutu. Wallahi ini tak akan kukasih, kata Abdul Muttalib. Nah, ketika tak dikasih oleh Abdul Muttalib, sampai pada akhirnya apapun yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy, kalau gitu kita akan mintalah dulu pendapat. Nah, kalau kita minta fatwanya sama ulama, kalau mereka itu minta fatwanya sama dukun. Dukun itu dukun betino pula. Nah, istilah nenek sihir lah kan. Jadi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, kalau tak bisa diselesaikan mereka lewat mereka sendiri, maka mereka akan arahkan untuk bertemu dengan dukun betino. Jadi bukan dukun laki-laki, dukun betino. Jago perempuan pada masa itu, Bu. Jadi dukun semuanya betinonya. Nah, itu ada 2 kali nanti. Yang pertama tentang sumur Zam-Zam, yang kedua tentang penyembelihan Abdullah. Juga sama-sama nanti meminta bertanya pada dukun. Minta pendapat sama dukun. Jadi ketika, jangan pula ini diikuti pula, berarti mantaplah dukun tuh. Jangan, itu salah. Tiba-tiba ibu nanti balik pula, ibu minta sama dukun. Laki aku tuh tadi malam tak keluar, dah 3 malam tak balik-balik dia. Kalau gitu aku datanglah dukun betino, mantap kau dengar ustaz tuh, kata gitu. Jangan pula begitu. Atau mungkin orang yang berdagang, dagang aku mati pula gara-gara kau untuk berdagang. Aku datanglah dukun betino. Jangan, itu salah. Ini bukan untuk diikuti. Tapi itu menunjukkan bahwa itulah kebodohan mereka itu. Nah, ketika mereka datang, berangkatlah beberapa orang dari suku Quraisy ini tadi, kemudian dari Bani Hashim dengan beberapa orang. Al-Haris pun ikut. Nah, ini yang mau mereka datangkan itu berangkatnya ke Syam. Bayangkanlah itu, dari Makkah ke Madinah saja lebih kurang 500 km. Kalau dari Makkah menuju Syam itu, atau ke Palestina, wilayah Suriah, Libanon,
itu paling tidak hampir sampai 1000 kilometer berjalan dengan mengendarai onta, sementara perbekalan itu sangat sedikit adanya. Ketika berangkatlah mereka, dan disitulah ada beberapa hal penting yang diungkapkan oleh Abdul Muttalib. Salah satunya adalah nazar beliau. Ini kalau seandainya anakku lebih dari satu laki-laki, kan gitu kan, aku akan dapat lawan ini. Tapi karena pada masa itu beliau hanya baru mendapatkan satu anak laki-laki, sehingga beliau menazar, jika nanti anak laki-lakiku ada 10 dan kemudian aku tak mendapatkan anak lagi, salah satu daripada anak laki-laki itu akan aku korbankan. Jadi mengorbankan anak itu udah biasa aja sama orang tuh. Nah, mengorbankan anak biasa itu ya. Tapi kita tengok nanti betapa mereka itu tatkala bernazar tetap mereka jalankan. Nah, itu pula kelebihannya. Nah, berangkatlah mereka. Perjalanan belum terlalu jauh, maka dari Abdul Muttalib sudah kehabisan perbekalan air. Orang sudah tidak ada lagi tidak lagi membawa air. Akhirnya berhentilah mereka di satu tempat. Abdul Muttalib minta kepada orang-orang Quraisy, bagi kalianlah air kalian tuh. Tidak, kalau kau ndak air kami ini, kasih zam-zam tuh untuk kami. Itu pula sebagai kompensasinya. Kalau kau ndak minum air nih, bersarikatlah kita kepada zam-zam tuh. Abdul Muttalib tidak, tetap bertahan. Kalau begitu, aku tak mau. Kalau kau tak mau, tak aku kasih air nih. Sampai pada akhir tuh air semua habis. Di orang-orang Quraisy pun habis. Di keluarga Abdul Muttalib pun sudah lama habisnya air itu. Sehingga apa kata Abdul Muttalib? Kalau begitu kita sepakati begini sajalah. Karena ini satu persatu kita ini akan mati. Tak ada mendapatkan air, tak ada mendapatkan makanan. Daripada nanti payah kita nanti nak menguburkannya, maka ayolah kita gali kuburan kita masing-masing. Digali orang tuh kuburannya masing-masing. Kalau seandainya si A nanti mati, langsung bisa masuk ke kuburan. Si B mati begitu juga. Sampai pada akhirnya satu persatu mati orang tuh. Dari Quraisy tadi mati, kemudian dikuburkan. Air tadi sudah tidak ada, habis. Sampai pada akhirnya berubahlah pikiran daripada Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib katakan bahwa kalau begitu kita tak bisa membiarkan. Ini artinya kita pasrah dengan keadaan. Jadi kalau pasrah dengan keadaan, tidak boleh gitu kan. Akhirnya beliau pun bergerak menuju daripada kendaraannya, ya, tunggangannya, dan ketika sampai kepada tunggangannya tadi, sampai kepada ontanya itu, biiznillah ada maunah di situ, ada pertolongan Allah, bukan mukjizat ya. Jangan pula dibilangkan mukjizat. Setidak-tidaknya di situ ada maunah, ada pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah itu? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika dihampiri oleh Abdul Muttalib ontanya itu, di celah kaki onta Abdul Muttalib yang ditunggangnya itu keluar air. Nah, dari situ cukuplah bagi orang Quraisy memberikan sebuah penilaian kepada Abdul Muttalib. Oh, Abdul Muttalib ini bukan orang biasa, maka dialah orang yang berhak untuk mendapatkan sumur Zam-Zam itu. Maka mereka pun katakan, wahai Abdul Muttalib, engkaulah pemilik sumur Zam-Zam. Akhirnya mereka tak jadi sampai ke dukun Betino yang ada di Syam. Sepakatlah orang itu tak lagi dia ganggu, tak mau orang itu bersyirikat lagi dengan sumur Zam-Zam itu. Akibat apa? Melihat ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Abdul Muttalib ketika itu. Nah, itu cukup menjadi kemuliaan. Maka ahli sejarah katakan, jika Nabi SAW menjadi Nabi itu untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi manusia, tak pun pala menjadi Nabi, beliau sudah menjadi mulia. Cukup dikatakannya saja, siapa kau? Muhammad. Muhammad itu siapa? Cucunya Abdul Muttalib. Orang sudah katakan, oh ini orang mulia. Nah, jadi itu yang terbantahkan gitu ya. Kalau ada orang yang menyerang Nabi itu, dia itu mau menjadi Nabi itu kan supaya mendapatkan kedudukan mulia. Salah itu. Sebab tanpa menjadi Nabi pun, beliau SAW sudah mulia. Ketika dia katakan, engkau siapa? Muhammad. Siapa ayahmu? Abdullah. Siapa kakekmu? Abdul Muttalib. Ketika disebutkan nama Abdul Muttalib, maka orang sudah tahu, oh ini orang yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa kemuliaan yang didapati oleh
oleh suku Quraisy dengan Abdul Muttalib itu adalah peristiwa bergajah, tentara bergajah. Usia peristiwa tentara bergajah itu yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran itu lebih kurang 50 atau 51 hari sebelum Al-Mustafa lahir. Artinya 1,5 bulan lah ya, atau hampir 2 bulan. Jadi 50 atau 51 hari sebelum Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahir, maka terjadilah peristiwa keinginan dari para raja Abraha untuk meruntuhkan Ka'bah itu. Nah, itu 50 atau 51 hari. Nah, lantas apa yang lucunya gitu ya? Yang lucunya begini, betapa sekali lagi ini kan mengejutkan orang-orang Romawi ini. Orang-orang Romawi. Kenapa? Orang-orang Romawi itu kan agamanya Nasoro. Abraha itu tinggal di Yaman. Dia adalah raja atau pemimpin yang beragama Nasoro. Peristiwa yang terjadi itu memberikan sebuah kesan akidah dan kemudian kesan kemuliaan yang didapati oleh Abdul Muttalib. Apa kesan kemuliaannya? Di saat Raja Abrahah tadi bersama dengan puluhan ribu pasukan bergerak dari Yaman menuju Makkah, ketika sudah sampai di sebuah tempat sebelum memasuki gerbang kota Makkah, maka setiap apapun yang dilihat itu diambil. Ada ternak-ternak diambil, ada harta-harta diambil. Jadi menimbulkan kegaduhan dan ketakutan. Berhamburanlah masyarakat lari karena melihat satu hewan yang tak pernah dilihat. Ini pula apa pula yang datang nih? Gajah begitu besarnya. Nah, ketika di pemberhentian tersebut, disitulah kita melihat betapa Abraham meminta untuk dipertemukan dengan orang yang bertanggung jawab terhadap Ka'bah. Disebutkan orang tuh Abdul Muttalib, panggil dia. Dijemputlah Abdul Muttalib oleh utusan sang raja. Kemudian dibawa menghadap daripada sang raja, dan sang raja pun kena melihat kewibawaan daripada Abdul Muttalib. Raja pun turun dari tempat duduknya. Wibawa betul Abdul Muttalib itu. Ketika turun, lantas sang raja memulai pembicaraan. Kau Abdul Muttalib? Ya. Kau yang berkuasa terhadap Ka'bah nih? Ya. Kau tahu enggak apa maksud kami datang? Tidak. Kami datang ini bermaksud untuk meruntuhkan Ka'bah. Bagaimana menurut engkau? Kata Abdul Muttalib dengan ringan, kembalikan ternak saya. Gitu aja mintanya. Artinya kalau orang sudah begitu bersemangat untuk melakukan sebuah kezaliman dan kita alihkan pembicaraan itu kan jatuh kali mentalnya itu kan.